Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Puja dan puji syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan kehadirat Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka hari yang baru ini, maka tak ada salahnya kalau kita saling membagi-bagikan berkah melalui kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kita giat melakukan segenap perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia yang senantiasa diuji dengan ujian setiap harinya, setiap saatnya, detik dan jam waktunya. Kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik ujian itu, maka Allah menguji ketahanan, kemampuan, keimanan yang ada dalam diri kita. Orang yang bertahan adalah orang yang setia. Orang yang bertahan adalah orang yang taat. Bukan orang yang ambisi, bukan orang yang memiliki satu upaya duniawi. Tidak. Orang yang bertahan adalah orang betul-betul taat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu tujuan, hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat derajat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajat kehidupan yang diabdikan oleh para nabi-nabi dan kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi satu penilaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, orang-orang yang beriman, kaum mukmin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita semua tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini senantiasa mengandung berbagai macam resiko, dan di balik setiap resiko kita menuntut satu pertanggungjawaban yang ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Pernah terjadi dalam kehidupan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim hendak mempersembahkan korban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim pun berjanji dia akan memberikan segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Bukan kebaikan yang hanya bersifat sementara saja, bukan kebaikan yang bersifat duniawi, tetapi anak semata wayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismail alaihissalam, diberikan oleh Ibrahim sebagai kurban persembahan yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah nazar yang dijanjikan oleh Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang-orang yang diuji oleh Allah secara pribadi, hamba telah melewati berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak masuk Islam pertama kali, anak kami meninggal dunia. Kami tidak bersedih hati karena kami tahu bahwa segala yang hidup dan yang mati di dunia ini adalah milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang datang dari Allah akan pulang kembali kepada Allah. Demikian juga persoalan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi, begitu kami menghadapi persoalan hukum, kami hadapi dengan kemampuan berdasarkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berjanji, apabila Engkau menolong kami ya Allah, kami akan tetap setia
Kami akan tetap taat sampai titik darah penghabisan. Kami akan mengabdikan diri di hadapan Engkau ya Allah. Kami akan terus mengabdikan, kami akan terus mendakwahkan Islam. Kami akan terus memperkuat keimanan saudara-saudara Muslim. Dan itulah janji nazar kami di hadapan Allah. Kendati pun kami dalam keadaan yang sakit, kendati pun kami keluar dari penjara dalam keadaan yang sangat hebat penderitaan yang kami alami, tapi kami tetap ingat bahwa kami berjanji kami akan tetap setia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetiaan kami tidak perlu manusia uji. Kesetiaan kami hanya Allah yang menguji. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Selentingan cerita tentang perubahan karakter yang saya miliki. Yang tadinya saya itu adalah seorang yang keras dalam berdakwah. Sampai hari ini pun saya tetap keras dalam berdakwah. Tetapi satu komitmen yang saya harus pegang, bahwa saya tidak boleh mempermainkan istilah-istilah kultus, istilah-istilah sakral yang ada pada kehidupan agama lain. Karena itu harus kami hormati, karena itu adalah merupakan sebuah kekhususan ritual yang sangat suci yang dianut oleh agama-agama lain. Hal itu harus dibuang kalau kita ingin berhasil untuk mendakwahkan Islam di masa yang akan datang. Karena di dalam Al-Quran sudah sendiri dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita akan menjelekkan Tuhan-Tuhan agama lain, maka mereka akan menjelekkan agama kita. Saya menyadari hal itu. Saya menyadari hal itu, dan saya tidak mau agama yang saya cintai, agama yang saya peluk, sebagai agama yang sudah menyelamatkan kami sekeluarga, kemudian agama itu dihina. Insya Allah saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah terkait dengan prinsip ketauhidan yang kami pegang dalam kehidupan kami. Itu adalah rahasia kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu melompati, akan menyamakan kedudukan kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia lain. Insya Allah, Allah yang telah memberikan bakti, Allah yang telah memberikan ketaatan di dalam hati kami, dan Allah yang telah merubah hati kami, tentu Dia lebih paham mana orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk bertanggung jawab di dalam menegakkan syiar agamanya. Insya Allah kami akan terus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dakwah Islam ke depan yang akan datang. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami berdoa kepada saudara-saudara yang belum mengenal Islam, supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran Islam. Mari kita bersatu sebagai satu bangsa yang betul-betul memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat di dalam membangun negeri ini, di dalam membangun peradaban, di dalam satu generasi kehidupan beragama. Mari kita menyongsong kehidupan yang lebih baik ke depan. Mari kita berikan teladan yang baik, berikan contoh yang baik. Kita berikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara, terutama bagi agama ini. Saya sebagai pribadi menyadari betul bahwa orang-orang pengecut, orang-orang penakut, mereka hanya bermain di belakang layar. Mereka suka sekali menunggangi orang lain. Mereka suka sekali menunggangi kemampuan orang lain, sementara mereka sendiri penakut, mereka sendiri tidak berani berbuat apa-apa. Dan inilah orang-orang pengecut yang suka bermulut-mulut besar di luar sana. Mereka suka mengandalkan orang lain, mereka suka mencelakakan orang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan orang lain dijerumuskan masuk penjara demi untuk mempertahankan dirinya. Oleh dan sebab itu, sebagai bangsa, mari kita bersatu. Mari kita menyongsong kehidupan yang lebih baik. Pemerintah ke depan, biarkan apa yang mereka urus, biarkan mereka urus. Mereka salah urus, mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga masyarakat kita. Masyarakat yang tidak tertib, insya Allah akan ditertibkan oleh pemerintah. Ini yang menjadi motivasi kita di pagi hari menjelang subuh ini. Tidak ada salahnya kita saling membagi-bagikan berkah, karena di dalam berkah itulah akan terbit satu rencana yang lebih baik,
yang akan Allah buat bagi kesinambungan kemajuan bangsa dan negara ini, terutama agama kita. Ini adalah merupakan suatu pegangan di dalam kehidupan bernegara, bahwa agama ini adalah merupakan pegangan bagi kehidupan kita. Urusan orang ke neraka atau ke surga, Masya Allah, itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Hanya satu kalimat itu yang harus kita pegang. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan memberikan kontribusi baru bagi pemikiran kita, akan memberikan pencerahan baru, pikiran baru bagi kita semua. Ini adalah dakwah. Prinsip tauhid tetap kami pegang, tetapi perlakuan etika di dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu amat sangat penting di dalam menjamin kredibilitas, kemampuan seorang pendakwah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aina dina, aindallahil Islam.